ada di studio. Selamat pagi buat Bunda yang baru bergabung di pagi hari ini. Tema kita adalah rahasia rumah tangga. Rumah tangga. Wow. Tadi ada pertanyaan dari Bunda Usi. Gimana nih dia punya teman, aduh semua masalah pribadi rumah tangga diceritain ke setiap orang ya. Betul, sampai gemes sendiri. Gimana udah ngasih tahu, udah nasehatin, tapi tetap aja. Gimana ini gitu. Kita sebagai temennya udah coba ngasih tahu, tapi tidak diperdulikan ya. Sakit bang. Iya, habis tunjukkan ke kiri. Pokoknya lain kali makanya mukul gini. Hati. Gimana nih Bunda? Masya Allah, baik. Alhamdulillah. Ya kita memang kalau man ro'a minkum munkaran falyughayyir. Kita kalau ngeliat kemungkaran itu wajib bagi kita untuk merubahnya. Kita punya teman, dia melakukan suatu hal yang di luar dari syariat, yang tidak dituntun oleh syariat. Artinya apa? Dia mohon maaf mengeluarkan aibnya, mengemukakan aibnya sendiri. Nah itu tentu dilarang dalam syariat, tidak boleh, itu nggak ada dalam syariat. Justru di dalam syariat kita harus menutup aurat diri kita sendiri. Menutup aurat pasangan kita, menutup aurat keluarga kita. Dan itu memang yang diwajibkan. Kalau kita mengumbar aib maka berdosa. Kecuali tadi kan ditanya, kenapa kamu mengumbar aib, kenapa kamu bercerita? Supaya hatinya plong. Iya. Nah kalau memang tujuannya untuk bercerita, untuk melapangkan hati boleh, tapi jangan salah tempat dalam bercerita. Pilih teman kita yang sekira-kiranya bisa menutup aib. Bahkan sebisa mungkin kalau memang kita masih mampu, lebih cakep lagi, udah kayak Bunda Liza tadi bilang, gak usah bilang sama siapa-siapa, gak usah cerita sama siapa-siapa, tapi ceritalah kepada Allah. Kapan waktunya? Di sepertiga malam terakhir. Setelah sholat fardu. Nangis boleh nggak? Boleh, silakan. Habis pakai mukena, kemudian bercerita tentang masalah-masalah kita, silahkan. Itu lebih bagus. Kita melihat teman kita masih mengumbar aibnya, rubahlah, kasih taulah, nasihatilah bahwa yang dilakukan itu adalah bahaya. Kenapa? Karena kalau kita membuka aib, menceritakan kekurangan kita, menceritakan kekurangan pasangan, aib pasangan kita, maka seperti layaknya kita menepuk air di hadapan kita. Ibu kalau nepuk air di kolam, di baskom, itu airnya ke sana apa ke sini? Ke kita. Nah kemana-mana kan akhirnya bisa jadi kena wajah sendiri. Sesungguhnya kalau seseorang mengeluarkan, menceritakan aib suaminya apalagi, jangan menceritakan aib keluarganya, sesungguhnya dia sedang menceritakan aibnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita mudah dalam bercerita kepada siapapun. Sebisa mungkin kalau kita lihatin teman kita, tetangga kita kayaknya nggak ada yang bisa menjaga rahasia. Nih udah ambil air wudhu, cerita sama Allah. Allah akan kasih jalan keluar dari yang tidak kita sangka-sangka, Bang. Bun! Ya. Bunda! Iya. Silakan, yang mau nanya. Boleh, siapa lagi nih? Boleh Bunda ini yang di nih, depan, pas Bang. banget di depan nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mumu dari Nasrul Minallah. Bunda Mumu. Momo. Para Bunda. Iya. Gini Bunda, saya ada punya masalah tetangga ya. Iya. Sering berantem mulu. Ya Allah deh. Saya tuh dengarnya risih kayaknya dengarnya gitu. Saya bingung, saya bilang itu punya tetangga kita mau datang kan kita mau tahu urusannya bagaimana ya caranya gitu. Mau tahu urusannya atau mau misahin nih? Ibu kepo ya? Biar supaya bisa memisahkan memperbaiki rumah tangganya gitu, jangan berantem melulu gitu. Ibu Bu RT bukan? Oke Bunda, terima kasih ya pertanyaannya bagus banget nih. Ya. Jadi coba pengen ngeberesin ya Bun. Melerai. Boleh, dia sebenarnya mau melerai ke situ, tapi dia lebih ke kepo, mau tahu permasalahannya apa. Iya. Boleh apa enggak tuh? Iya, lagi bukan beresin malah pengen tahu urusan orang. Iya. Ya Allah, Bun. Ya. Bunda. Iya. Ini ada tetangga sering banget ribut. Bentar-bentar anaknya ngejengek nangis. Bentar-bentar suara piring pak pray jatuh. Belum lagi panci. Jangan suzon dulu, siapa tahu emang lagi latihan kiper suaminya. Waduh. Kan ada kiper ya? Ada latihan Jadi kiper terhebat. Pasti tanya apa tipsnya? Sering megang panci yang dilempar sama istrinya. Iya, ya. Kalau disarankan si adab kita nih, kalau memang kira-kira ini tidak membahayakan atau mungkin si ibu dalam tetangga ibu itu nggak keluar, nggak menceritakan, sebaiknya
kita ya cukup diam nunggu dari orang tersebut yang menceritakan. Ya. Karena tersebut itu merupakan adab ya. Dan dikhawatirkan kita menjadi takbib, menjadi perusak dalam rumah tangga. Karena kata Rasul, laisa minna man khabbaba mar'ah ala zaujiha, bukan golonganku. Tuh, mana ada sih kita ntar di hari akhir Rasul bilang ummati, ummati, umatku, kita lagi ngeroyok pengen ke Rasul, kata Rasul laisa minna, bukan golongan aku. Ternyata siapa? Man khabbaba mar'ah ala zaujiha, yang ngegangguin perempuan daripada suaminya. Mungkin emang istrinya sabar, emang istrinya juga lagi salah atau bagaimana, wallahu alam ya. Kalau misalkan ia tidak meminta atau mungkin dia merasa aman, ya sebaiknya kita menghargai privasinya. Tapi apabila ia sudah membahayakan nyawa, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlih wa hakaman min ahliha. Kalau kita mengkhawatirkan keduanya tidak bisa menemukan jalan keluar, maka utuslah salah satu keluarganya. Satu dari pihak istri, satu dari pihak suami. Amprokin, biar keluarganya yang berhak menentukan, membereskan urusan rumah tangga daripada tetangga ibu tersebut. Gitu ya Bun ya. Nah, tadi Bang Meki nanya, nih RT bukan. Bawa RT kagak mempan, lurah dibawa. Lurah kagak mempan, bupati sekalian. Waduh, terlalu luas nih. Jadi Bunda ini sebagai tetangganya ya tunggu aja ya, nggak usah kepo-kepo gitu, nggak usah ya. Ini kadang tetangga lagi nyetel musik lagi rame-rame, apaan tuh? Ada apaan nih? Padahal emang lagi senam suami istri di dalam rumahnya. Atau kalau pas lagi yang istrinya teriak, suaminya teriak, pas kita masuk lagi latihan drama. Bisa jadi. Iya kan, bisa jadi. Iya. Jangan kepo Bunda, selama panci itu belum ngenain Bunda nggak apa-apa. Iya. Tiba-tiba panci masuk ke rumah Bunda lagi nonton TV. Wah, dari siapa nih baru Bunda boleh. Bun. Iya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper mau nanya. Bang Ayo. Melki. Oh, Bang Beben. Wis, orang dalam dulu nih Bu. Baper Kenapa? Bunda. Kenapa, Bang? Ih, baper nih. Iya. Ya, Tapi Bun. senyum ya, mukanya senang Ini banget nih. senyum. Senang. Berarti gak ada masalah dong? Hah? Gak ada masalah? Ada sebenarnya. Iya. Bunda mau nanya dong. Iya, kenapa? Akhir-akhir ini istri aku tertutup banget. Gitu. Sampai sewaktu malam tuh aku pernah ngeliat dia nangis gitu kan. Waduh. Terus aku tanya kenapa? Nggak apa-apa kok, nggak ada masalah gitu. Ya memang sebenarnya di kita ini lagi ada masalah di finansial, Bu. Oh, masalah keuangan ya. Iya. Nah, cara aku bicara ke istri gimana ya Bun baiknya ya? Oh gitu. Oh, jadi ini masalah keuangan nih. Iya. Mungkin si Febri setiap dari Assalamualaikum Bunda, honornya nggak disetor sama istrinya, nggak bilang nih. Iya, istrinya suka nangis. Apa punya kreditan belum dibayar kali? Jadi, Iya, jadi kalau ditanya kamu kenapa? Enggak, tapi nangis. Intip, lagi di pojokan, lagi nangis. Terus kok hari-harinya diem gitu ya? ditanya Iya. nggak mau jawab. Iya, itu sebenarnya kalau sekiranya nih kita nih ibu-ibu di sini ngelihat suami yang model begitu atau misalnya nih Bang Febri istrinya seperti itu, yang pertama adalah coba deh kita lebih sensitif. Maksudnya apa lebih sensitif? Coba cari tahu kenapa. Bisa dari teman-temannya yang memang mungkin kita kenal. Ada masalah apa sih istri saya? Ada masalah apa sih suami saya? Coba deh cerita. Kalau kita tahu permasalahannya, maka insya Allah kita akan bisa memberikan solusi. Itu yang pertama. Dan mungkin juga Bang, itu kita husnuzon bahwa istri nggak pengen menambah bebannya Bang Febri. Gitu. Jadi istri memang banyak nih. Bang Melki, Bang Febri, Bang Damar, Bang Beben. Pokoknya banyak istri itu yang begitu. Betul apa nggak Bun? Betul. Ketika misalnya suami nanya, adik kita punya masalah, kita pengen beli satu barang, duitnya belum ketemu. Ngomong sama suami, kayaknya suami lagi susah nggak punya uang. Dia ada keinginannya misalnya ingin dicapai, tapi nggak berani ngomong, takut membebankan suami. Akhirnya kamu kenapa? Nggak apa-apa, nggak pengen bebani suami. Benar. Ada yang seperti itu. Nah itulah manfaatnya. Harusnya seorang suami sensitif. Apa sih kebutuhannya? Kalau kita bisa memenuhinya, maka berikanlah untuk memberikan hatinya senang misalnya. Kemudian yang kedua, juga bisa selain tadi bertanya Bang, yang ketiga ajak komunikasi waktu yang pas. Kemudian coba deh, udah biarkan aja kasih waktunya dia. Mungkin memang dia lagi pengen sendiri. Kita udah tanya, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, udah kasih waktu dia. Mungkin dia pengen sendiri. Karena kadang-kadang wanita itu bisa selesai tenang hatinya dengan menyendiri. Betul apa nggak Bun? Betul.
kumpul, dia senang sendiri, nyuci sendiri, tapi air mata keluar, ditanya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nyetrika ditanya kamu nggak kenapa? Nggak apa-apa. Ya udah, berikanlah kesempatan dia untuk menyelesaikan dulu, menenangkan pikirannya. Terus, gimana nih PR-nya pasangan? Hibur. Gimana caranya? Yuk kita makan yuk di luar. Oh, istrinya udah seneng banget, Bang. Jalan-jalan. Bawain badut mampang. Nah, hibur hatinya, Iya, Bunda. senangi. Ajak bercanda. Ajak bercanda. Ya udah, semakin seru nih ya. Tema kita hari ini, jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Setiap permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum